Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri badin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Nanang Abdurrahman selaku dosen mata pelajaran jaringan teknik komputer. Kita di sini di kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan kepada Bapak. Adapun saya sebagai moderator dan teman saya di sini ada yang bernama Riki Muhammad Fadilah dan juga Fitri Awaliyah, Ahmad Paujan, dan yang terakhir Reza Purnawansyah. Adapun yang akan kita jelaskan yaitu tentang jenis-jenis teknologi saat ini. Terus yang kedua, menyusun daftar teknologi yang saat ini dipakai. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang. Dan yang keempat, contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, daftar teknologi yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik di era 2022. Dan yang keenam, teknologi untuk manusia. Dan yang terakhir, apa saja jenis teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin kita akan dilanjut pemahamannya. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kepada Saudara Reza, dimohon untuk dijelaskan materi tersebut. Kepada Saudara Reza. Baik, terima kasih kepada apakah ada suara saya? Ada. Baik, terima kasih kepada Saudara Aris Firmansyah sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi tentang definisi teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Secara umumnya, pengertian teknologi ilmu ialah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Next. Teknologi yaitu ada 5. Yang pertama, teknologi yang pertama teknologi transportasi. Yang kedua,
ada teknologi komunikasi, yang ketiga ada teknologi informasi instruksi, dan yang kelima ada teknologi medis dan teknologi transportasi yang diawali dengan penemuan ban sekitar 3.500 sebelum Masehi. Kala itu, penemuan ini digunakan mempermudah dalam memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya ada kendaraan roda seperti sepeda motor, ada kendaraan roda 4 seperti mobil. Kemudian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang merupakan informasi atau teknologi yang berguna untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat. Sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena dengan adanya teknologi komunikasi, kita dapat berbicara atau berkontraksi dengan orang yang jauh dari lingkungan kita. Kemudian ada teknologi informasi. Teknologi informasi, salah satu jenis-jenis teknologi berikutnya ada teknologi informasi, yaitu teknologi yang bisa membantu manusia dalam menerima atau memberi informasi dalam waktu singkat dan cepat, sehingga ini dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan amat mudah. Misalnya ada yang zaman sekarang pasti semua orang punya adalah handphone. Dengan adanya handphone, informasi-informasi jauh meskipun di luar negeri atau di dalam negeri dapat kita ketahui hanya melalui dengan berita-berita di media sosial. Kemudian ada teknologi konstruksi. Jenis-jenis teknologi lainnya adalah teknologi konstruksi yang sering dijumpai dan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini diciptakan agar membantu dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi bangunan, rumah, dan fasilitas umum lainnya. Misalnya, Indonesia akan membangun bangunan di sebuah lahan yang kosong. Dengan adanya teknologi konstruksi, bangunan tersebut akan dapat terlaksanakan atau terjangkau hanya dengan waktu misal 1 bulan. Tetapi dengan minimnya teknologi konstruksi, pembangunan tersebut akan memakan waktu lebih lama daripada dengan menggunakan teknologi konstruksi. Yang terakhir ada teknologi medis. Teknologi medis adalah teknologi yang menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Nah, sekarang dengan era musimnya COVID-19, kita untuk memasuki sebuah tempat manapun, misalnya kita memasuki sebuah mall misalkan, kita itu harus dengan menggunakan alat dari misalkan alat mendeteksi suhu panas tubuh kita, yaitu dengan adanya teknologi medis, orang tersebut akan mudah kita ketahui berapa panas suhu dalam manusia tersebut. Next. Selanjutnya.
perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang. Nah, ini bisa diperjelas masing-masing atau dicari juga masing-masing karena saya hanya menjelaskan sepintas. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Next. Selanjutnya, kemudian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada smartphone. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kaum manusia zaman sekarang. Apa sih itu smartphone? Pasti semua orang sudah mempunyainya. Bahkan sekarang anak kecil pun mempunyai smartphone. Yaitu smartphone adalah telepon genggam yang memiliki fungsi untuk komunikasi jarak jauh. Fungsinya sekarang tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, tetapi telepon genggam sekarang bisa dilengkapi kamera untuk mengambil foto. Bahkan teknologi sekarang bisa untuk melihat langsung dengan wajah seorang yang kita sedang berkomunikasi langsung atau yang disebut dengan video call. Seperti sekarang juga kita belajar menggunakan smartphone yang tahun ke tahunnya semakin canggih dengan adanya via Zoom meeting, kita dapat belajar dengan secara virtual, hanya dengan bertatap muka. Maksudnya dengan tatap muka di dalam sosial media, kita dapat berlangsung belajar seperti Zoom meeting ini. Kemudian ada sistem kereta cepat. Lalu ada juga yang ketiga, informasi media internet atau sosial media. Dengan sosial media ini sudah saya sebutkan tadi, dengan berbanyak berita di luar, kita bisa tahu berita-berita yang jauh kita jangkau. Kemudian yang keempat ada sistem pembayaran elektronik atau e-money. Dan yang terakhir ada pembelajaran online. Maksudnya nah ini juga sering kita jumpai di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya ada online shop seperti jual beli HP. Kita juga bisa jual beli HP dengan mudah dan murah mungkin. Bisa juga kita jumpai tidak jauh dari jangkauan kita, hanya dengan menghubungi orang tersebut kita bisa membeli HP yang baru maupun yang second. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan waktunya.
Maaf Kang Aris, masih di mute itu. Oh ini sorry ya, saya tadi lagi di mute. Ya, terima kasih kepada Saudara Reza Purawansyah yang telah membacakan materi tersebut. Dan dilanjut kepada Saudara Riki Muhammad Fadilah yang akan membacakan materi selanjutnya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Ya baik, terima kasih Pak kepada moderator. Di sini singkat saja, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi untuk manusia. Nah, manfaat teknologi untuk manusia itu ada banyak, tapi di sini kami hanya merangkum sedikit tentang manfaat teknologi untuk manusia. Yang pertama ada dapat mempermudah suatu kegiatan manusia. Nah, yang kedua dapat berkomunikasi lebih cepat. Yang ketiga membuat pekerjaan lebih efisien. Yang keempat akan memudahkan pencarian atau mendapat informasi teman atau saudara lewat beberapa sosial media. Yang kelima dapat menambah ilmu pengetahuan. Yang keenam dapat memberikan hiburan secara praktis. Dan yang terakhir dapat memudahkan segala kegiatan atau urusan. Next slide. Yang selanjutnya ada jenis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik contohnya pembelajaran komputer, yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan evaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. Yang selanjutnya yakni teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Pembelajaran berbasis web atau internet, sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya berisi materi-materi pelajaran. Setiap pengajar harus memiliki blog sendiri yang berisi mata pelajaran. Berkomunikasi bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan peserta didik di dunia maya. Dengan demikian akan tercipta virtual classroom atau kelas dunia maya yang dapat memotivasi dan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Next slide. Definisi perangkat jaringan. Perangkat jaringan komputer berdasarkan tulisan Marsadi dan Arif Dwi Darmawan dalam buku Ajar TIK 2010 28 sampai 32 terdapat setidaknya 8 buah perangkat jaringan komputer. Berikut daftarnya. Yang pertama, server perangkat ini dijabarkan sebagai komputer yang di dalamnya terdapat sistem operasi, program aplikasi, dan database. Tugasnya adalah melayani dan mengelola komputer-komputer lain yang dijadikan klien dalam sebuah jaringan. Yang kedua, klien. Setelah adanya server, klien bertugas mengelola database yang didapatkan dari server. Next slide. Manfaat jaringan komputer. 1. Pembagian sumber daya dalam hal manfaat ini. Seseorang dapat menggunakan program dan peralatan yang disediakan oleh jaringan komputer. Yang kedua, media komunikasi jaringan komputer dapat digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, integrasi data komputer lain bisa mengakses data yang ada di komputer pusat. Jadi setiap orang dapat mudah mengambil dan mengolah data di komputer yang sudah terhubung dengan pusatnya. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan pengembangan ini dilakukan demi efektivitas. Misalnya, sebuah printer dapat diakses oleh beberapa komputer yang terhubung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kekurangannya mohon maaf. Dilanjut ke moderator. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Riki Muhammad Fadilah yang telah membacakan materi tersebut. Sangat sangat jelas ya buat materi yang tadi yang udah dibahas. Selanjutnya kepada Saudara Ahmad Paujan yang akan membacakan materi selanjutnya. Pada Saudara Ahmad Paujan, apakah ada? Ada Kang. Ya, dimohon untuk membacakan materi selanjutnya akan dimulai sekarang. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya ada cara kerja perangkat jaringan. Perangkat khusus seperti saklar, router, dan titik akses membentuk fondasi jaringan komputer. Saklar menghubungkan dan membantu mengamankan komputer, printer, server, dan perangkat lainnya secara internal ke jaringan di rumah atau organisasi. Titik akses adalah saklar yang menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, penerapan perangkat jaringan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada untuk berbagi dokumen, yang kedua untuk menjaga dan memanajemen data, yang ketiga ada memudahkan dalam komunikasi, dan yang keempat menyampaikan informasi lebih cepat, dan yang keempat membantu aktivitas manusia. Nah, buat selanjutnya ada perkembangan teknologi saat ini. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih buat Saudara Ahmad Paujan ya yang telah membacakan materi tersebut. Semoga apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Paujan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya materi yang terakhir ya yang akan dibacakan oleh Ananda Fitri Awalia. Apakah Saudari Fitri Awalia ada di sana? Ya, ada. Ya, kepadanya saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan yang saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung tidak seperti sebelumnya. Orang-orang dengan suatu ide dapat berkomunikasi langsung dengan seseorang di ujung sana untuk membuat ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Berita dan kejadian apapun yang terjadi di seluruh dunia dapat kita akses dan kita ketahui dalam hitungan detik. Next. Nah, selanjutnya ada definisi perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah di mana satu komputer terhubung dengan komputer yang lain memiliki beberapa perangkat keras yang dihubungkan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dan membuat komputer-komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Setelah kita membahas pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, jenis-jenis komputer, dan sekarang kita menginjak kepada postingan keempat dari bab jaringan komputer, dan berikut adalah perangkat jaringan komputer yang diperlukan. Next. Nah, di sini ada manfaat perangkat jaringan komputer.
Nah, jaringan komputer bisa memudahkan orang untuk mengirimkan data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya. Jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Next, di sini ada daftar teknologi yang meningkatkan kinerja jaringan. Yang pertama ada aktifkan Wi-Fi ke saluran yang tidak terlalu ramai. Kemudian menggunakan software seperti Wi-Fi Analyzer. Kemudian ada utamakan jaringan 5GHz. Kemudian ada pertimbangkan beralih ke perangkat 802.11 AC. Kemudian batasi bandwidth jaringan. Kemudian yang terakhir ada mengidentifikasi dan mengurangi kemacetan data. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi dari awal sampai akhir ya. Mungkin materi tersebut bisa menjadi wawasan bagi kita semua tentang namanya teknologi yang terbaru, teknologi yang kita pakai, terus teknologi-teknologi yang akan mengubah di dunia ini yang di 2022 ini. Ya, buat materi tersebut udah semua dibacakan. Mungkin takut ada kesalahan dari kami, takut ada kata-kata yang kurang jelas ataupun materi yang kurang dipahami. Selebihnya mohon maaf. Dan presentasi ini kita akan ditutup dengan membaca alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik ya, terima kasih ya.